Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di mata kuliah rekayasa lapangan terbang ini kita masuk di pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas mengenai fasilitas dan tata letak bandara. Nah, jadi kita untuk pertemuan kedua akan membahas ini, apa aja fasilitas dan bagaimana tata letak bandara itu sendiri. Nah, agendanya atau tema yang akan kita ulas hari ini yaitu pertama adalah fasilitas bandara yang terdiri dari airside dan landside atau sisi udara dan sisi darat. Nah, ini nanti kita urai satu persatu, mulai dari airside itu mulai dari runway, taxiway, dan apron. Begitu juga dengan landside. Nah, di landside ini terdapat terminal penumpang, terminal kargo, bangunan operasi, konfigurasi bandara, dan konfigurasi runway. Nanti ada klasifikasi bandara, baik itu dalam perencanaan bandara dan klasifikasi pesawat yang dilayani. Nanti ada aerodrome reference code. Nah, jadi ada 5 yang akan kita ulas untuk pertemuan kedua. Oke, yang pertama yaitu fasilitas bandara udara. Secara umum bandara udara itu terbagi atas 2. Yang pertama dari sisi udara airside dan sisi daratnya adalah landside. Sekarang kita lihat dari sisi layout dari bandara itu sendiri. Di sini kita bisa bandingkan mana yang dikatakan airside dan mana yang dikatakan dengan landside. Nah, untuk yang pertama di sini ada penomoran untuk seluruh area bandara ini. Nah, kita lihat dari yang nomor 1. Yang nomor 1 itu adalah lighting runway. Nah, ini dia. Ini runway lighting. Nah, fungsinya adalah rambu penerangan landasan pacu yang terdiri dari lampu-lampu yang dipasang pada jarak tertentu, baik di bagian kiri ataupun di bagian kanan. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan tuntunan kepada penerbang atau pada pendaratan dan tinggal landas pesawat terbang, baik di siang hari ataupun di malam hari. Artinya penerangan ini nggak selalu digunakan pada saat malam aja, tapi siang hari pun juga diperlukan dalam tanda kutip pada saat cuaca lagi tidak mendukung. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti musim kabut asap atau lagi banyak embun. Nah, atau kabut lah istilahnya. Nah, ini penerangan di ujung landasan pacu ini sangat diperlukan untuk menuntun penerbang untuk landing ataupun untuk take off. Oke, yang kedua itu ada di icing area. Di icing area ini adalah fungsinya untuk melakukan atau tempat proses. Nah, ini dia yang nomor 2. Ini tempat melakukan atau proses pemindahan es. Ini artinya diperlukan untuk daerah yang memiliki musim salju atau cairan beku dari suatu permukaan, dalam hal ini badan pesawat, sayap pesawat, dan lain sebagainya. Nah, ini area ini difungsikan untuk menyingkirkan sisa-sisa salju yang ada di badan pesawat ataupun sepanjang landasan pacu. Dan ini sifatnya hanyalah dalam kondisi musim dingin. Nah, yang ketiga kita lihat di sini ada pre-threshold. Pre-threshold ini adalah merupakan tanda. Nah, ini dia nomor 3. Merupakan tanda yang berwarna kuning yang ditempatkan di luar ujung runway. Nah, ini yang dikatakan runway kan semuanya ya, tapi yang nomor 3 ini atau threshold ini dia yang paling ujung. Nah, biasanya dia posisinya berada di paling belakang. Fungsinya sebagai petunjuk bahwa daerah tidak boleh digunakan untuk tinggal landas. Artinya area untuk tinggal landas itu berakhirnya di sini. Atau kalau mulai take off-nya dari sini, berarti area yang di belakang 60 itu tidak boleh lagi diinjak. Nah, ini area yang fungsinya sebagai petunjuk bahwa daerah yang tidak boleh dipergunakan untuk tinggal dan lepas landas. Nah, yang nomor 4 ini ada
PAPI atau ini dia. Ini adalah alat bantu visual berupa penerangan. Nah, ini alat bantu visual berupa penerangan yang terletak di samping landasan pacu yang menyediakan informasi panduan untuk membantu pilot dalam mempertahankan posisi pesawat. Nah, dalam arti kata di sini pendekatannya dalam bentuk dimensi pesawat, baik dalam kondisi touchdown point, nah di running way. Nah, ini menandakan kalau batas-batas aman untuk runway yang diperkeras. Jadi ada kalanya pesawat yang berbadan lebar, yang sayapnya lebar. Nah, itu perlu butuh panduan mulai dari secara secara visual. Kadang pandangan terbatas. Nah, visual ini bisa dibantu dengan menggunakan cahaya lampu. Nah, ini menunjukkan batas-batas wilayah yang bahaya untuk tinggal landas. Nah, berikut yang nomor 5 ini designator. Nah, di situ adalah garis yang berwarna putih dalam bentuk 2 angka atau kombinasi 2 angka dan huruf tertentu terletak pada threshold dan runway centerline. Nah, di sini fungsinya adalah sebagai identitas runway yang menunjukkan arah runway yang digunakan untuk lepas landas dalam pendaratan. Nah, di sini biasanya menandakan panjang dari landasan awal mula dari landasan sampai dengan akhir ujung landasan. Yang keenam ada centerline. Centerline itu adalah garis as dari landasan pacu itu sendiri yang berwarna putih, garis lurus, strip-strip. Nah, ini menandakan titik tengah dari landasan pacu. Ini biasanya untuk mempedomani posisi pada saat pesawat lepas landas dan pesawat untuk landing. Nah, ini pada pijakan untuk area roda depan. Nah, untuk centerline itu sendiri dia memiliki panjang celah itu tidak kurang dari 50 meter dan tidak lebih dari 75 meter. Nah, jarak antara garisnya itu antara 50 sampai dengan 75 meter tergantung ukuran dan fungsi dari bandaranya itu sendiri atau runway-nya itu sendiri. Nah, yang berikutnya ada yang nomor 7, touchdown zone. Ini adalah runway yang terdiri dari garis yang berwarna putih juga, tapi dia berpasangan berada di sebelah kiri dan kanan dari centerline. Fungsinya adalah untuk menunjukkan panjang dari runway yang masih tersedia pada saat melakukan touchdown. Nah, itu untuk yang nomor 7. Berikut ada juga yang nomor 8 atau aiming point. Nah, aiming point ini dia ukurannya lebih besar lagi ketimbang yang nomor touchdown. Ini juga tanda di runway. Tentunya ini dari marka secara fisik dia tuh terbuat dari marka yang terdiri dari 2 garis yang berwarna putih sebagai petunjuk tempat pertama roda pesawat yang diharapkan menyentuh runway. Artinya kalau ada pesawat yang mau landing, pijakan pertamanya itu di area yang ini sama yang ini. Ini ukurannya lebih besar ketimbang yang touchdown tadi. Kalau touchdown tadi dia sedikit lebih kecil. Kalau touchdown fungsinya adalah untuk sebagai penunjuk dari panjang runway, sedangkan yang aiming point ini adalah petunjuk untuk pijakan pertama pada saat pesawat lagi landing. Nah, yang ke-9 ada threshold. Threshold ini posisinya di ujung lari landasan pacu, baik dari ujung sebelah kiri ataupun ujung sebelah kanan. Ini biasanya tergantung kepada desain dari sebuah bandaranya itu sendiri. Ada kalanya bandara itu yang didesain hanya satu arah dan ada juga yang dua arah, bisa naik, bisa landing dan bisa take off secara berlawanan. Ada juga bandara yang hanya sifatnya searah. Nah, threshold itu sendiri tujuan dan fungsinya adalah tanda yang berupa garis putih yang mirip seperti zebra cross. Ini posisinya terletak 6 meter dari awal runway. Nah, yang berfungsi sebagai tanda permulaan yang digunakan untuk pendaratan. Nah, ini kalau dalam kabin pilot itu akan terdeteksi sama autopilot
berapa ketinggian pesawat dengan ketinggian landasan pacu pada saat dia mulai melintasi titik pertamanya. Di situ biasanya akan diberikan sinyal berupa ketinggian sudah mendekati 10, 9, 8, 6 sampai pada saat roda belakang menyentuh pada posisi aiming point. Nah, di sini autopilot akan memberitahukan ketinggian atau elevasi pesawat pada saat dia mulai landing. Item-item pada runway. Sekarang kita lihat yang nomor 10. Yang nomor 10 itu adalah stopway. Stopway itu panjang landasan tambahan. Nah, ini dia. Panjang landasan tambahan ini pada ujung runway memungkinkan pesawat dapat berhenti. Nah, ini fungsinya apabila terjadi kegagalan atau pembatalan take off. Nah, ini difungsikan dalam kondisi atau situasi darurat. Nah, bentuk dari stopway ini tidak selalu seperti ini. Kadang ada yang berbentuk seperti trapesium seperti ini. Ibarat kata kalau andai kata terjadi kegagalan take off, itu pesawat bisa bermanuver lagi untuk memutar untuk kembali kepada taxiway. Kalau ada juga yang bandara yang lahannya terbatas, itu berbentuk sebesar ukuran dari runway-nya itu sendiri. Nah, untuk stopway ini sendiri, dia diperkeras cukup kuat untuk menahan beban pesawat yang gagal take off tanpa mengakibatkan kerusakan pada pesawat itu sendiri. Artinya ini pertambahan panjang dari runway, tapi tidak difungsikan sebagai untuk take off ataupun mau landing. Ini hanya sifatnya untuk darurat. Nah, itu yang nomor 10 mengenai stopway. Sedangkan yang nomor 11 itu ada holding position. Holding position ini tujuan dan fungsinya adalah sebagai area tempat pesawat berhenti. Ini kelihatan. Nah, pada saat pesawat mau take off, pada dia keluar dari RAM lanjut menuju taxiway, dari taxiway nanti dia berada pada posisi holding position. Nah, pada saat dia berada di posisi ini, si pilot wajib lapor dulu ke ATC untuk memberitahukan atau menunggu aba-aba dari ATC untuk jadwal keberangkatan. Jadi artinya pesawat yang mau berangkat itu tidak boleh langsung masuk landasan pacu langsung terbang, itu tidak. Pesawat akan berhenti terlebih dahulu di sini menunggu aba-aba dari ATC. Nah, yang nomor 12 itu ada edge marking. Ini garis marka jalan yang berwarna kuning ini atau marka dari landasan pacu. Dia berada di tepi kiri dan kanan taxiway yang fungsinya adalah sebagai batas penunjuk di pinggiran taxiway. Nah, ini kan pada kondisi dia siang hari ya. Kalau pada saat malam hari nanti ada juga lighting yang membantu penerangan pada saat pada saat adanya pesawat yang mau take off ataupun mau landing. Nah, di sini nanti akan ada penerangan yang berupa lampu-lampu yang berwarna. Nah, tapi pada dasarnya dalam kondisi normal di siang hari itu akan dibantu dengan adanya edge marking. Nah, edge marking itu terbuat dari apa? Dia terbuat dari termoplastik atau dikenal dengan marka. 13. Nah, yang 13 ada high speedway. Nah, ini adalah suatu area lintasan yang bertujuan berfungsi agar pesawat dapat segera meninggalkan area landasan pacu atau runway dan memungkinkan pesawat lain untuk menggunakan landasan pacu tersebut. Nah, yang saya bilang barusan itu atau high speedway ini yang satu di sini, yang satu lagi di sini. Nah, ini tidak semua bandara memiliki model yang seperti ini. Terkadang ada bandara hanya memiliki yang seperti ini aja, atau semacam model dari high speedway-nya itu hanya biasa. Kalau yang ini udah landasan atau bandara yang memiliki panjang mendekati atau melebihi dari 2.500 meter. Kenapa saya bilang seperti itu? Tujuan dari high speedway ini adalah pada saat adanya pesawat yang landing, nah pesawat tersebut tidak harus meluncur ke ujung dari landasan pacu atau dari runway.
pada saat dia sudah posisinya normal, dia sudah bisa meninggalkan runway tanpa harus memutari ujungnya runway. Jadi dia langsung masuk ke sini, dan pesawat yang mau take off pun sudah bisa menunggu aba-aba dari ATC, dan dia sudah bisa menggunakan landasan pacu untuk take off. Nah, itu mengenai high speed way. Nah, di setiap bandara pun juga dilengkapi dengan helipad. Helipad fungsinya ada kalanya bandara itu diperlukan oleh orang tertentu yang sifatnya situasional. Nah, hampir di semua bandara itu difasilitasi dengan helipad. Helipad ini adalah akses untuk helikopter, namun dia ruang yang digunakan oleh helikopter itu sendiri tidak sebesar pesawat jet atau pesawat turbojet seperti yang kita lihat sehari-hari atau pesawat penumpang lainnya. Kalau helipad dia hanya butuh tempat pendaratan yang aman untuk baling-balingnya yang lebar. Namun dari sisi ruang gerak, helipad harus dekat dari posisi gedung terminal. Nah, yang dari 1 sampai 14 itu dikatakan dengan airside, atau yang kita bahas tadi ini adalah pengelompokan dari sisi udara. Nah, kalau tadi ada airside dan ada landside. Nah, yang landsidenya yang mana? Yang landsidenya ada 4 poin di sini. Pertama yaitu fire station. Fire station itu posisinya kalau di gambar saya adanya di sini, berada dekat dengan taxiway. Tapi hampir semua bandara yang baru, yang desain terbaru, yang fire station itu berada dekat dengan dari runway. Biasanya posisinya itu ada di sini, berhadapan langsung dengan runway. Tujuannya adalah untuk tingkat kecelakaan pesawat di area bandara itu sering terjadi atau hampir mendekati 80% terjadi di area runway. Nah, kalau posisinya di sini, ini akan mengakibatkan nanti kesulitan atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk truk pemadam kebakaran ini untuk menuju runway-nya. Tapi kalau posisinya di sini, dia memiliki akses sendiri tanpa perlu terhalang oleh ukuran pesawat atau aktivitas pergerakan pesawat di area taxiway. Nah, lanjut yang nomor 16 itu ada airline service. Nah, airline service ini adalah tempat para pekerja airline yang berada di area bandara atau pelayanan kegiatan penerbangan. Nah, kalau kita perhatikan nomor 16 di sini. Nah, yang namanya aktivitas pasti butuh ruang untuk bergerak bagi peralatan yang digunakan, semacam tangga, truk pendorong, ataupun mobilisasi staff. Nah, itu ada satu gedung yang difungsikan di sana, yang fungsinya yaitu untuk pekerja airline yang pastinya di area bandara selama kegiatan penerbangan. 17 itu adalah bus stop. 17. Nah, ini berada di depan gerbang terminal atau untuk area penumpang. Nah, hampir di semua bandara itu difasilitasi oleh bus stop. Nah, biasanya di semua bandara itu yang udah membuka penerbangan untuk para penumpang itu dilayani oleh Damri. Kalaupun ada pihak swasta yang ikut berkontribusi dalam pelayanan penumpang, biasanya itu titik-titiknya dikelompokkan di area depan terminal penumpang. Nah, untuk bus stop itu sendiri tujuan dan fungsinya adalah sebagai tempat atau area dan tempat naik turunnya penumpang dalam bus selama kurang lebih 60 menit. Artinya di sini dia fungsinya tidak selamanya parkir di sini, tidak, dia hanya sifatnya sesaat buat turun ataupun naik penumpang. Kalau andai kata nanti mau prepal, dia akan pergi ke posisi parkiran yang sudah disediakan untuk dalam kondisi parkir yang lebih lama. Nah, untuk terminal di bandara itu sendiri sekarang juga sudah terintegrasi bersamaan dengan railway station. Nah, biasanya pada saat kita turun dari pesawat, kita langsung melakukan intermodal
Nah, bisa menggunakan bis, bisa menggunakan kendaraan pribadi, ataupun bisa menggunakan kereta api. Nah, itu untuk pengenalan mengenai nomor 17 itu bus stop. Dan yang terakhir ada taksi stand. Nah, taksi stand ini adalah sebagai tempat atau area naik turun penumpang dari taksi yang sudah disediakan oleh pihak bandara, dan biasanya dia selalu berdekatan dengan bis karena ini adalah fasilitas atau transportasi umum. Malahan ketiga-tiganya memiliki area yang berdekatan. Nah, kurang lebih secara global itu area yang selalu ada pada sebuah bandara, baik dari sisi airside ataupun dari sisi landside. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat apa sih komponen bandara udara itu. Nah, komponen bandar udara itu harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk bergerak atau pergerakan dari satu komponen ke komponen yang lain dengan lancar. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau di bandar udara itu terbagi dua, ada sisi darat dan ada sisi udara. Nah, di sini diskemakan. Yang pertama itu ada jalur penerbangan di angkasa. Ini diatur oleh ATC. Nah, lalu di bawahnya lagi ada ruang terminal angkasa. Nah, ini masih di ruang lingkup yang sama, diatur oleh yang ini. Nah, setelah ruang terminal angkasa nanti masuk kepada runway atau landasan pacu. Nah, di landasan pacu ini sendiri terdapat exit taxiway dan ada hauling pad. Nah, seperti yang kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta ini, dia memiliki dua landasan pacu, ada yang di kiri dan ada yang di kanan. Dan memiliki dihubungkan oleh taxiway dan ada juga holding pad. Nah, untuk taxiway itu sendiri dia dilengkapi dengan apron atau gate area dan berada dekat dengan bangunan terminal. Nah, bangunan terminal ini sendiri untuk area apron itu nanti akan kita lihat model yang selalu atau yang biasa digunakan di semua bandara yang ada di dunia. Nah, tapi yang kategori dari sisi udara adalah sampai apron, sedangkan bangunan terminal itu sudah masuk ke sisi darat. Nah, bangunan terminal, area parkir dan sirkulasi kendaraan sampai dengan sistem jalan masuk darat ke bandara itu udah kategori sisi darat atau landside. Nah, di sini dijelaskan kalau untuk garis penunjuknya menggunakan garis kontinu itu harus untuk pergerakan pesawat, sedangkan untuk penumpang itu garisnya kontinu strip atau putus-putus. Itu mengenai komponen dari bandar udara. Sekarang kita pilah satu persatu, kita mulai dari sisi udara. Yang pertama ada runway. Nah, runway itu sendiri fungsinya adalah untuk tempat take off dan landing sebuah pesawat. Nah, kalau yang namanya take off dan landing mungkin semuanya sudah mengenal dan sudah melihat, bisa jadi sudah atau selalu merasakan berada di dalam kabin pesawat. Nah, kedua, desain dari runway itu ada panjang, lebar, orientasi atau arah. Arah ini sesuai dengan kondisi pergerakan angin di wilayah bandar itu sendiri. Ini pada saat perencanaan. Habis itu ada konfigurasi modelnya seperti apa nanti. Begitu juga dengan kemiringan dari kelandaian atau ketebalan dari perkerasan runway-nya itu sendiri. Nah, dan terakhir ada obstacle. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya secara detail. Nah, di sini kita hanya melihat secara fungsi runway itu apa aja. Nah, dari sisi desain dia ada memiliki panjang, lebar, orientasi, semuanya diatur gitu, berdasarkan fungsi dari kegunaan bandara yang didesain ini. Untuk fasilitas runway itu biasanya dilengkapi dengan sistem marka dan lighting. Begitu juga dengan rambu-rambu yang lainnya atau rambu-rambu pendukung. Nah, untuk sistem marka ini dia ada warna putih
dan ada warna kuning tergantung posisinya di mana. Begitu juga dengan lighting, ada yang berwarna merah, kuning, putih, biru, hijau. Nanti akan kita lihatkan posisi penggunaan lighting pada saat pesawat melakukan landing. Untuk elemen dasar runway, nah untuk elemen dasar dari runway itu dia juga sama dengan jalan raya, dia juga punya perkerasan, bahu runway, runway strip, blast pad, runway and safety area. Nah ada turning area, stop way dan clear way. Ini nanti akan kita lihatkan posisinya di mana saja. Nah yang terakhir juga dilengkapi dengan kelengkapan data runway seperti runway destination number. Nah yang ada di sini. Nah ini menunjukkan angka 2 angka atau 1 angka dan biasanya dilengkapi dengan huruf. Itu menandakan titik-titik dari panjang dari landasan sebuah landasan pacu. Itu mengenai runway. Sekarang kita lihat dari sisi gambar detail dari sebuah runway. Ini gambar perpaduan ya, bukan dari satu runway ada gambar seperti ini, tidak. Ini secara konsep. Nah untuk runway itu sendiri dia memiliki yang pertama dari sisi tampak kita lihat. Di sini ada area approach. Nah dan juga ada area resa dengan lebar 36 meter. Setidaknya dia memiliki sudut 10% atau artinya sepanjang area ini dengan bukaan sudut 10% kiri dan kanan, berarti jarak pandang di depan landasan pacu ini terbebas dari apapun, baik itu tanaman, hutan, bukit, pegunungan, gedung, jembatan atau segala macam bangunan yang lebih tinggi. Itu 10% dari bukaan ini kiri dan kanan dari area resa ini itu bebas. Nah tadi kalau kita lihat dari sisi tampak atas, sekarang kita lihat dari sisi potongan. Nah potongan di sini yang akan kita lihat arah bukaan selama panjang runway ini. Ini kan contoh bandara kecil ya. Nah, untuk area sepanjang bandara ini itu harus terbebas dari bangunan ataupun pepohonan, bukit ataupun pegunungan. Artinya ya semua yang ada di area runway ini terbebas dari apapun yang menghalangi. Artinya semua pandangan terbuka luas. Seperti yang dilihat dari tempat atas, kalau di sana ada afterannya 30 meter, ya di sini terbuka bebas. Nah begitu juga untuk daerah resa itu terbuka dengan buka sudut pandangan 5%. Kalau ke kiri dan ke kanannya dibuka sebanyak 10%. Itu harus bebas dari area yang menghalangi. Begitu juga dengan area pepohonan atau tanaman-tanaman yang di sekitar bandara. Selama dari afteran ini sampai dengan puncak tertinggi dari pepohonan itu lebih kurang bukanya 5%. Agar pandangan yang terlihat dari atas atau dari bawah ke atas itu terbuka bebas. Nah ini kondisinya di sepanjang landasan pacu. Nah untuk kondisi pengaliran air pada landasan pacu itu memiliki kemiringan antara 2%. Nah untuk yang maksimalnya yang di sepanjang 400 meter itu hanya 1,6%. Nah, artinya masih ada toleransi. Tidak mungkin juga ciptaan manusia membuat aspal serata 0% itu sangat sulit ya. Nah, di sini ada angka minimal dan angka maksimal. Yang di sepanjang 400 meter itu hanya diperbolehkan 1,6%, sedangkan sisanya yang untuk 200 meter ke kiri atau ke depan dan ke belakang itu kemiringannya 2%. Nah tujuannya adalah ya untuk pengaliran air di sepanjang runway. Ini secara memanjang ini. Kalau kita lihat secara melintang. Nah kalau kita lihat secara melintang itu untuk kiri dan kanannya kemiringan dari perkerasannya itu kurang lebih sekitar 2%. Nah tujuannya itu mengalirkan air juga dari tengah atau centerline runway itu mengalir lebih cepat menuju drainase.
karena semakin banyak air yang tergenang di area perkerasan ini akan menyebabkan risiko yang tinggi bagi pesawat yang menggunakan runway-nya, baik untuk take off ataupun untuk landing. Nah, untuk bukaan pandangan, kalau secara melintang di area runway itu bukanya lebih kurang sekitar 20%. Nah, ini juga harus terbebas dari bangunan ataupun tanaman. Nah, untuk lebar dari runway itu sendiri tergantung dari kelasnya sebetulnya. Ada yang lebih dari 60 meter, ada yang sampai 100 meter bukaannya. Nah, ini tergantung dari desain atau fungsi dari landasan pacunya itu sendiri. Nah, kalau di sini contohkan ini untuk layout runway Bandara Khusus PT Sumber Indah Perkasa. Nah, ini yang perkerasannya hanya 18 meter, sisanya itu adalah pandangan bebas saja di kiri dan di kanannya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, untuk area runway itu sendiri terbagi atas 4 ya, ada LDA, TORA, ASDA, dan TODA. Nah, kalau dijelaskan satu-satu, LDA itu adalah panjang dari runway yang tersedia ya, dari sini. Panjang dari runway yang tersedia bagi pesawat udara untuk meluncur atau meluncur di permukaan runway ini pada saat dia landing. Landing itu artinya kan dia mendarat dari arah sini. Ini pijakan roda pertamanya, roda belakangnya di sini. Nanti dia butuh ruang untuk mendarat. Nah, panjang pendaratannya itu yang dikatakan dengan LDA atau Landing Distance Available. Nah, berikut ada juga TORA. TORA ini adalah take off run available. Nah, untuk TORA itu sendiri adalah panjang dari runway yang tersedia pada saat take off. Nah, pada dasarnya kalau untuk take off dan landing itu biasanya take off lebih membutuhkan jarak yang lebih panjang ketimbang dari landing, atau pendaratan itu tidak membutuhkan landasan yang panjang ketimbang dia untuk naik. Nah, lanjut di bawah TORA ada ASDA. Nah, ASDA ini adalah Acceleration Stop Distance Available. Untuk ASDA itu sendiri adalah panjang jarak meluncur pada saat take off tersedia. Meskipun pada saat dia take off tidak semua landasan dimanfaatkan oleh ban pesawat itu sendiri, tapi dia disediakan ruang untuk dia bisa take off secara sempurna. Nah, yang terakhir ada take off distance available. Nah, ini untuk pada saat pesawat take off, ruang yang dibutuhkan pesawat agar dia terbang secara aman. Nah, kalau di sini bisa dilihat, kalau yang untuk ASDA dari sini sampai dengan stopway. Stopway ini apa fungsinya nanti kita perjelas. Nah, jadi kalau ASDA, nah ruang yang dibutuhkannya sepanjang runway plus stopway. Sedangkan yang untuk TODA itu mulai dari awal runway sampai dengan nanti stopway ditambah lagi dengan clear way. Ini yang dua ini pemanfaatannya dalam bentuk ruang, bukan landasan tapi ruang. Karena pesawat untuk take off itu di posisi di sini 40% dari panjang landasan pacu dia sudah naik untuk membentuk sudut 30%. Nah, tapi ini disediakan tujuannya apa? Nanti kita lihat apa tujuannya. Nah, dari sisi panjang, stopway itu disediakan ruang sepanjang 300 meter. Itu yang dikatakan dengan stopway. Kalau di daratannya, sepanjang stopway ini selalu diperkeras. Ada yang menggunakan perkerasan aspal, rigid. Ada yang hanya sekedar tanah pondasi aja, atau tanah pondasi ini artinya base yang sudah diperkeras. Sedangkan yang untuk clearway itu secara panjang dia lebih panjang daripada stopway, dan dari secara lebar dia juga lebih lebar daripada stopway. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya pada saat kegagalan baik dari sisi landing ataupun take off.
Nah, ini area yang dipergunakan untuk pilot mencari titik penyelamatan. Kalau andai kata tidak bisa berhenti di stopway, bisa nanti di area clearway. Nah, ini area yang sangat berbahaya bagi uh, bagi pelaku aktivitas yang berada di bawahnya, karena itu area yang dimanfaatkan pada saat dalam situasional darurat. Panjang dari clearway itu sendiri adalah 580 meter. Tapi apakah selalu di semua bandara ukuran segini? Tergantung kondisi yang ada di bandara masing-masing lah sebetulnya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi untuk runway, untuk penentuan declared distance-nya itu. Nah, kalau yang ada kodenya 09 berarti panjang toranya sekitar 2000 meter. ASDA-nya 2300, TODA-nya 2580. Nah, gitu juga dengan LDA-nya. Nah, dan ini semuanya bergantung kepada jenis dari runway-nya. Nah, ini bermacam-macam. Bahkan untuk saat ini di Indonesia pun landasan pacu sudah menyentuh angka 4,5 km atau 4.500 meter. Untuk landasan pacu ini masih kategori yang standar. Kalau yang Indonesia punya lebih panjang daripada ini. Oke, kita lewatkan. Ini adalah kondisi runway dalam bentuk 3D ya. Nah, di sini rencananya mau mensimulasikan pergerakan pesawat pada saat dia mau take off. Nah, pesawat pada mau take off kan disediakan ruang untuk bergerak di landasan pacu. Nah, namun pada saat kondisi tertentu biasanya ada kegagalan dalam pengoperasian atau kegagalan mesin pada saat dia mau take off. Nah, ruang yang disediakan untuk kegagalan itu minimal dia harus punya ruang sebanyak 15% dari panjang landasan pacu. Karena pesawat untuk take off itu dia tidak menghabiskan sepanjang dari landasan pacu ini dari awal sini sampai dengan ke sini. Tidak, dia hanya butuh 60% untuk take off. 60%. Nah, 40%-nya lagi itu ruang untuk dia naik. Nah, ini akan membentuk sudut 35 derajat untuk naik. Nah, tapi ada kalanya di sini sudah dimodelkan atau disimulasikan pada saat ada kegagalan engine pada saat take off. Nah, itu minimal masih ada space untuk pesawat untuk landing lagi. Nah, dengan panjang 15% ini pesawat harus bisa kembali ke daratan atau ke runway. Kalau dalam kondisi darurat minimal dia harus berhenti pada area clearway. Karena di clearway ini kan terdapat di dalamnya stopway. Nah, kalau tidak bisa berhenti di stopway berarti dia diharapkan berhentinya di clearway. Namun area di landasan pacunya disediakan ruang sebesar 15%. Nah, ini dalam kondisi kegagalan mesin. Nah, sedangkan ini adalah take off run available atau TORA. Ini ruang yang dibutuhkan sebuah pesawat untuk take off. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, pesawat itu hanya butuh 60% dari panjang landasan pacu. Nah, sisanya itu hanya ruang terbuka selama dia naik. Nah, selama dia membentuk sudut 30 derajat, 30 sampai 35 derajat. Itu untuk TORA. Nah, begitu juga dengan TODA. TODA itu adalah ruang yang dibutuhkan pesawat pada saat dia atau jarak yang dibutuhkan pesawat pada saat dia take off. Nah, pada saat dia melewati clearway ini dia udah berada di ketinggian berapa. Nah, ini ruangnya harus terbuka, aman dari segala pandangan, dan tidak ada bangunan yang mengganggu pandangan pada saat pesawat itu naik. Itu dari sisi TORA TODA. Nah, lanjut. Ini adalah
pada saat posisi pesawat landing atau pada saat pesawat turun. Nah, katakanlah pesawat berada di 50 kaki di awal permukaan dari runway. Ini kondisi pesawat harus minimal berada di area 50 kaki di atas awal landasan pacu. Tujuannya apa? Agar pada saat pesawat itu masih berada di udara, jarak yang dibutuhkan untuk menuju transitionnya ini itu pas berada pada titik yang sudah disediakan. Nah, masih ingat ini masih ingat ini adalah aiming point ya. Aiming point itu adalah tanda di runway yang terdiri dari dua garis yang berwarna putih sebagai penunjuk tempat pertama roda pesawat melakukan pendaratan. Nah, jadi pesawat itu turun juga dipandu baik menggunakan rambu ataupun menggunakan sinyal. Nah, jadi di posisi yang awal landasan pacu ini digunakan sebagai jarak dia di udara, sedangkan dari aiming point ke sini itu adalah jarak untuk transitionnya. Ini pada saat penapakan roda belakang dan roda depan dari pesawat. Nah, di area ini adalah area yang dibutuhkan pesawat untuk melakukan pengereman atau dikenal dengan full braking. Nah, artinya tidak semua panjang dari runway digunakan pesawat untuk landing. Nah, pada saat pesawat itu sudah mulai berhenti di sini bukan berhenti total, tidak, kecepatannya sudah bisa dikendalikan di daratan. Nah, pesawat akan menuju ke area high speedway tanpa harus ke ujung, tapi dia cukup langsung masuk ke high speedway. Nah, langsung menuju ke taxiway dan menuju ke apron dan ke ramp. Nah, itu mengenai pesawat untuk landing. Nah, di sini juga dijelaskan di part 121 dengan part 135 ini dan part 91. Untuk landing itu juga disediakan jarak atau panjang landasan minimum yang diperuntukkan untuk pesawat yang lagi turun. Artinya 60% area landasan pacu itu digunakan sebagai jarak untuk pendaratan yang normal. Nah, sisanya atau yang 40%-nya lagi itu adalah operational margin. Nah, artinya semua pesawat yang turun dari udara menginjakkan di landasan pacu, tidak semua landasan pacu digunakan untuk pendaratan, melainkan sisanya 40% untuk operational margin. Tujuannya nanti adalah agar pada saat terjadinya kegagalan pendaratan yang diakibatkan baik dari kegagalan fungsi dari sistem pesawat itu sendiri ataupun yang akibat yang dipengaruhi oleh cuaca, setidaknya pesawat masih memiliki space 20% lagi yang tadinya 60% yang dibutuhkan pesawat untuk turun. Nah, masih ada space 20% lagi untuk mengulur jarak pendaratannya ke depan agar untuk bisa berhenti. Nah, namun ini gimana ceritanya? Ini disediakan pada saat situasi tertentu ya, bukan pada semua pendaratan. Dari 60% bisa jadi ditambah 20% lagi, tidak. Semua tetap mengikuti aturan turun di 60% area yang sudah diberikan, sisanya itu adalah operational margin. Nah, bagaimana pada saat cuaca buruk? Misalkan katakanlah pada saat pesawat turun itu terjadi hujan deras atau badai atau segala macam. Nah, kalau tadi ada sisa margin 20% kelebihan untuk pendaratan secara sempurna. Nah, pada saat cuaca buruk
Di sini juga dimodelkan minimal actual landing dari pendaratan itu 85% untuk bisa pesawat untuk berhenti, dan operational margin masih ada bersisa sekitar 15% lagi. Nah, ini dalam kondisi cuaca buruk. Nah, jarak-jarak seperti ini sudah disediakan hampir di semua runway yang ada di Indonesia lah katakan. Nah, lanjut. Ini adalah situasi pada saat pendaratan, mulai dari kabin pilot sampai pesawat menuju ke apron. Nah, ini situasi approach light atau situasi di dalam kabin pilot menuju area runway. Nah, di sana terlihat ada penerangan dari center line dan ada penerangan di kiri kanan landasan. Tujuannya adalah untuk menandakan titik pertama dari dari awal landasan pacu itu ada di mana. Nah, dan yang kedua di sini ada runway threshold identification light. Nah, ini juga memandu pesawat pada saat dia sudah menyentuh dari landasan atau landasan pacu agar tidak keluar dari jalur runway. Nah, ini pada saat pendaratan di cuaca yang tidak bersahabat. Setidaknya pilot bisa melihat situasi dari awal dari landasan pacunya atau runway-nya. Nah, di situ juga ada penerangan yang berwarna hijau, merah, kuning. Nah seperti ini. Dimana situasinya sangat gelap sekali dan di situ juga dipandu dengan penerangan. Atau pada saat seperti ini, yang satu baru turun tapi dia harus crossing dulu ke daerah high speedway ini, dan satu lagi sudah berada di awal runway untuk melakukan take off. Nah, ini juga dipandu dari ATC, dan di daratan dia dipandu dari marka, ataupun pada malam hari dipandu dengan lighting. Ini kondisi di mana dari landasan pacu menuju high speedway. Nah, ini menggunakan penerangan yang berwarna hijau. Nah, ini dari runway menuju high speedway, nanti menuju ke taxiway. Nah, kita lanjut ke daerah taxiway. Apa sih taxiway itu? Taxiway itu adalah jalur yang diperkeras yang menghubungkan apron dan landasan pacu. Nah, fungsinya untuk pergerakan pesawat baik dari apron ke runway dan sebaliknya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau di gambar yang di belakang itu area yang ada marka yang berwarna kuning ini, itu yang dikatakan dengan taxiway. Sedangkan yang high speedway ini yang ini. Nah, di area ini juga dilengkapi dengan rambu baik dari marka ataupun dari lighting untuk memandu pergerakan pesawat ataupun kendaraan untuk mobilitas aktivitas di bandara. Nah, sekarang kita lihat kelanjutan dari video yang mengenai taxiway. Nah, ini adalah model penggunaan lighting di area taxiway. Nah, ini model-model lampu yang digunakan di area bandara. Nah, ini posisi pilot berada di area taxiway. Ini untuk bandara yang sangat besar sekali, taxiway-nya aja gelap. Nah, ini PIPI
atau lampu yang berada di sisi kiri kanan runway, yang fungsinya adalah untuk memberikan penerangan kepada pesawat baik yang mau take off ataupun yang mau landing. Nah, demikianlah situasi di posisi mulai dari pesawat landing, nanti dipandu dengan lighting dari PAPI, habis itu di runway, di speed highway, habis itu di taxiway, lalu dipandu lagi dengan yang di apron, penerangan di apron. Ada juga dibantu dari lampu rotari ini untuk memberikan syarat atau sinyal kepada pilot di dalam kabin ada area ruang yang tinggi di area bandara. Nah, semuanya bisa digunakan menggunakan lighting pada saat malam hari. Nah, karena pada prinsipnya di penerbangan itu kalau tidak bisa terlihat secara fisik atau secara visual, itu bisa dilihat dengan menggunakan sinyal. Kalau dengan sinyal juga tidak bisa dilihat, bisa menggunakan langsung visual dari kontak dari mata pilotnya gitu. Jadi ada banyak alternatif dalam memandukan pesawat untuk naik ataupun turun di area landasan pacu bandara udara. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, yaitu apron dan ram dan juga holding apron. Nah, untuk apron dan ram itu sendiri fungsinya adalah dia area yang diperkeras yang dipergunakan untuk parkir pesawat, kurang lebih bentuknya seperti ini. Fungsinya juga untuk menaik dan menurunkan penumpang, baik penumpang ataupun barang. Juga digunakan sekaligus mengisi bahan bakar pesawat dan juga digunakan sebagai tempat parkir sementara untuk menunggu keberangkatan. Nah, sedangkan yang di holding apron itu biasanya tempat parkir untuk menunggu kesempatan lepas landas. Dan yang berikutnya untuk cek akhir pesawat untuk lepas landas dan perbaikan pesawat yang rusak. Jadi di area apron ini sebetulnya terbagi atau dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Katakanlah pada saat fungsinya hanya sebagai pesawat yang hanya transit, berarti di sana dia hanya menaik dan menurunkan penumpang, lalu mengisi bahan bakar dan menunggu untuk diberangkatkan. Ada juga yang holding apron, itu adalah untuk perbaikan kecil bagi pesawat yang mengalami trouble di udara. Nah, itu dipindahkan posisinya untuk perbaikan kecil. Ada juga cek akhir pesawat untuk lepas landas dan juga untuk pesawat yang menunggu antrian untuk parkir sementara gitu. Ini mengenai apron dan holding apron. Nah, kalau kita lihat situasi pada saat di posisi apron dan ram itu kurang lebih seperti ini. Apron atau dalam bahasa Indonesia disebut pelataran pesawat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, apron berarti tempat parkir pesawat udara. Sedang menurut Wikipedia, apron adalah bagian dari bandar udara yang digunakan sebagai tempat parkir pesawat terbang.
Apron berada di sisi udara atau airside, yang langsung bersinggungan dengan bangunan terminal. Apron terhubung ke runway, atau landasan pacu, melalui taxiway. Fungsi apron. Yang pertama adalah tempat parkir pesawat. Setelah pesawat mendarat di runway, pesawat menuju taxiway sebagai penghubung antara runway dan apron. Kemudian pesawat parkir di apron untuk menurunkan penumpang dan menyiapkan pesawat untuk penerbangan berikutnya. Yang kedua adalah, apron berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Di bandara besar, penumpang naik atau turun pesawat melalui garbrata atau avia bridge. Fungsi yang ketiga, apron sebagai tempat pengisian bahan bakar. Setelah melakukan penerbangan, pesawat membutuhkan bahan bakar untuk melanjutkan penerbangan berikutnya. Pengisian bahan bakar pesawat biasanya mampu untuk menempuh 2 kali rute yang akan dilalui. Hal itu bertujuan apabila ada kendala pendaratan di bandara yang dituju, pesawat masih punya bahan bakar untuk bisa kembali ke bandara asal. Fungsi yang keempat, apron juga berfungsi sebagai tempat perbaikan kecil pesawat. Sebelum melanjutkan penerbangan menuju rute berikutnya, pesawat dicek kelayakan terbang oleh teknisi setempat. Pengecekan pesawat di bandara untuk perbaikan kecil sering disebut visual check. Pesawat dicek bagian luar maupun dalam pesawat. Walaupun hanya visual check, seorang teknisi berpengaruh terhadap pesawat layak melanjutkan penerbangan berikutnya atau tidak. Area apron di dunia penerbangan juga sering disebut area RAM. Dalam kenyataannya, di area apron atau RAM banyak sekali petugas yang bekerja dalam menghandle pesawat pada saat datang, sampai pesawat terbang kembali. Jadi RAM handling adalah kegiatan penanganan pesawat yang dilakukan di RAM area saat sebelum pesawat itu tiba, saat pesawat ada di apron dan setelah pesawat itu terbang atau airborne. Untuk melengkapi penjelasan istilah apron, kami akan memberikan penjelasan terkait konfigurasi parkir pesawat. Konfigurasi parkir pesawat adalah posisi parkir pesawat terhadap bangunan gedung terminal, dan bagaimana cara pesawat masuk, keluar dari area apron. Berikut beberapa macam konfigurasi parkir pesawat. Konfigurasi parkir pesawat yang pertama adalah nose-in parking dan angle nose-in parking. Pengertian nose-in parking adalah pesawat diparkir tegak lurus dengan gedung terminal, dan bagian depan pesawat berhadapan langsung, serta berjarak dekat dengan gedung terminal. Sedang pengertian angle nose-in parking adalah, pesawat diparkir menyudut ke arah gedung terminal, dan bagian depan pesawat berhadapan langsung, serta berjarak dekat dengan gedung terminal. Keuntungan dari konfigurasi nose-in parking dan angle nose-in parking adalah, untuk manuver pesawat masuk apron tidak sulit, sehingga mengurangi kebisingan suara pesawat. Yang kedua, asap panas pesawat tidak mengarah ke gedung terminal. Dan yang ketiga, pesawat lebih dekat dengan gedung terminal. Sedang kerugian dari konfigurasi nose-in parking dan angle nose-in parking adalah, diperlukan tenaga yang besar saat pesawat melakukan manuver. Yang kedua, pintu belakang pesawat jauh dari gedung terminal. Konfigurasi parkir pesawat yang kedua adalah nose-out parking dan angle nose-out parking. Pengertian nose-out parking adalah, pesawat diparkir tegak lurus dengan gedung terminal, dan bagian depan pesawat membelakangi gedung terminal. Sedang pengertian angle nose-out parking adalah, pesawat diparkir menyudut ke arah gedung terminal, tetapi bagian depan pesawat membelakangi gedung terminal. Keuntungan dari konfigurasi nose-out parking dan angle nose-out parking adalah, untuk manuver pesawat masuk apron tidak sulit, sehingga mengurangi kebisingan suara pesawat. Yang kedua, pesawat lebih dekat dengan gedung terminal. Sedang kerugian dari konfigurasi nose-out parking dan angle nose-out parking adalah, pintu depan pesawat jauh dari gedung terminal. Yang kedua, asap panas yang keluar dari pesawat dekat dengan gedung terminal. Konfigurasi parkir pesawat yang ketiga adalah parallel parking. Pengertian parallel parking adalah, pesawat diparkir sejajar dengan gedung terminal. Konfigurasi parallel parkir mempunyai keuntungan pintu depan dan pintu belakang pesawat dekat dengan gedung terminal. Konfigurasi paralel parking juga mempunyai kerugian yaitu membutuhkan roll yang lebih besar, suara dan asap panas pesawat mengarah ke pesawat di belakangnya. Nah, kurang lebih itulah penjelasan mengenai apron atau RAM dan holding apron. Nah, sekarang kita bisa lanjut.
Kita lanjut ke sisi darat atau yang dikenal dengan istilah landside atau terminal penumpang. Nah, terminal penumpang ini adalah bangunan yang berfungsi untuk melayani aktivitas yang berhubungan dengan penerbangan penumpang dan barang. Nah, di sini juga digunakan sebagai tempat perpindahan baik intra ataupun antar moda transportasi yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Nah, sekarang kalau kita kelompokkan dia terbagi atas tiga. Nah, tiga komponen utama. Yang pertama yaitu akses masuk atau access interface. Nah, di sini ada pergerakan, ada parkir, dan ada aktivitas bongkar muat. Sedangkan untuk yang keduanya atau proses pemprosesan atau processing, baik itu dari segi ticketing, check-in bagasi, pengambilan bagasi, layanan inspeksi. Layanan inspeksi ini bisa jadi nanti migrasi dan segala macamnya untuk penerbangan internasional. Dan terakhir untuk security. Nah, dan yang ketiga yaitu untuk pertemuan dengan pesawat atau flight interface. Di sini penumpang dikumpulkan dan pengangkutan dan menuju pesawat. Ini biasanya ada yang menggunakan Galbatara dan ada juga yang menggunakan bis bandara. Ini tergantung kondisi di dalam gedung. Malahan kalau gedungnya yang sudah lumayan canggih itu menggunakan elevator saja. Kita tinggal berdiri dan tinggal berada di area belt conveyor yang berjalan gitu. Terakhir ada bongkar muat bagasi atau out bagasi. Nah, itu mengenai dari terminal penumpang yang ada di gedung bandara. Sedangkan yang untuk terminal kargo, di terminal kargo itu sendiri adalah bangunan yang berfungsi untuk melayani aktivitas yang berhubungan dengan penerbangan barang saja. Nah, seperti yang terlihat di gambar, begini aktivitas bongkar muat dari sebuah penerbangan di terminal kargo. Nah, fungsinya di sini atau fasilitas apa saja yang ada di dalam kegiatan terminal kargo ini? Yang pertama adalah gudang, kantor administrasi, ruang parkir pesawat, gedung operasi, jalan masuk, dan yang terakhir adalah parkir kendaraan umum yang akan meloading atau unloading bagasi ini atau kargo ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah bangunan operasi. Nah, di setiap bandara itu biasanya dilengkapi dengan bangunan operasi mulai dari ATC Tower. Nah, bandara itu tidak bisa terlepas dari ATC Tower atau yang mengatur lalu lintas penerbangan selama dia berada dalam zona ATC di bandara tersebut. Nah, untuk bandara juga dilengkapi, ini hal wajib yang ada di semuanya ini adalah hal wajib yang ada di bandara. Yang kedua ini mengenai airport resort dan firefighting. Nah, ini semacam baik dari damkar atau ada juga ambulan, ada juga pihak yang menangani resort. Resort di sini itu untuk yang butuh bantuan penanganan baik dari sisi medis ataupun dari sisi pemadam kebakaran. Nah, di sini juga ada NDB Tower untuk yang menangkap dan mengirimkan sinyal. Dan berikut di bawahnya juga ada VOR dan atau DMI Tower. Fungsinya di sini adalah memberikan penerangan pada saat cuaca buruk atau pada saat malam hari. Nah, ini biasanya berada di ujung landasan pacu atau runway. Dan yang paling penting, yang namanya bandara itu selalu ada fuel stationnya. Untuk fuel station ini biasanya pengirimannya bisa menggunakan pipa dari pelabuhan menuju bandara atau ada yang di loading menggunakan truk tangki. Nanti dikumpul di silo di sini di bandara. Nah, akses dari bandara ke pesawatnya itu nanti di loading lagi menggunakan truk tangki. Karena untuk satu unit pesawat katakanlah Boeing 737-900ER itu membutuhkan sekali pengisian bahan bakar itu sampai dengan 15.000 liter. Jadi satu truk tangki itu cukup untuk satu pesawat. Nah, makanya di area bandara itu diperlukan yang namanya fuel station ini. Nah, itu mengenai bangunan operasi yang ada di sekitaran bandara atau bandar udara. Sekarang kita lihat konfigurasi bandara. Konfigurasi bandara yang saya maksud di sini adalah konfigurasi model dari terminalnya. Yang pertama ada terminal yang berbentuk standar tapi linear, artinya
parkiran pesawatnya pada apron itu berbaris atau berjejer. Ada juga yang nomor 2 curvilinear yang berbentuk seperti kurva. Jadi pesawat itu melingkari dari gedung terminalnya. Nah, dan yang ketiga modelnya ada pair. Pair itu seperti sirip-sirip yang tegak lurus. Jadi posisi pesawat diparkir seperti parkiran mobil gitu. Nah, dan yang keempat ada concourse. Ini kayak sistem blok. Jadi pesawat juga diparkir rapi seperti parkiran kendaraan pribadi, tapi ini ukurannya sangat lebih besar lagi ketimbang yang model pair ini. Nah, untuk model yang lebih gedenya lagi, mulai dari yang sederhana, agak besar, sangat besar, dan paling besarnya itu model Stealth. Model Stealth ini adalah terminal untuk bandara, terminal penumpang yang dilengkapi dengan unit-unit gedung yang terpisah yang mempunyai satu acuan kepada gedung utama. Nah, biasanya ini ada bangunan penghubung. Kalau tidak ada bangunan penghubung, biasanya di loading menggunakan bis bandara. Nah, ini untuk kapasitas yang lebih besar lagi agar bisa menampung jumlah pesawat lebih banyak lagi. Dan ada juga Starfire. Starfire ini yang berbentuk bintang. Ini fungsinya juga untuk menampung jumlah pesawat yang lebih banyak lagi. Tapi pada dasarnya di hampir semua bandara yang baru-baru atau di negara maju, perpaduan dari model-model terminal bandara itu sudah ada perpaduan baik dari Starfire dipadu dengan Stealth, ada yang standar linear dengan pair ada, atau dengan concourse dengan Starfire ada. Jadi kombinasi ini sekarang sudah ada di bandara-bandara baru, apalagi di negara maju ini. Untuk membuat desain sebuah terminal bandara itu sangatlah mudah, tergantung dengan kebutuhan dan biaya yang tersedia untuk pembuatannya. Namun semua ini dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi di lokasi atau kebutuhan dari negara tersebut. Katakanlah yang ini proyeknya proyek penerbangan internasional. Pertama yang mempengaruhi adalah kondisi cuaca setempat. Nah, kondisi cuaca setempat ini yang pertama ada distribusi angin dan keberadaan kabut. Nah, kalau bicara angin dan kabut, itu biasanya kita berada di area pinggir pantai atau berada di daratan yang lebih tinggi. Nah, kalau kabut itu paling banyak berada di daratan yang tinggi. Sedangkan yang angin itu sangat terpengaruh berada di area pantai. Nah, untuk yang kedua, topografi bandara dan daerah sekelilingnya. Nah, topografi bandara ini juga mempengaruhi model atau desain dari terminal bandaranya atau konfigurasi bandaranya. Semakin luas lahan, semakin banyak model yang bisa diterapkan untuk bandar udaranya. Yang ketiga, ada tipe dan volume lalu lintas udara yang dilayani dan aspek pengaturan lalu lintas udaranya atau ATC-nya. Nah, di sana nanti diatur tipe dan volume lalu lintasnya untuk penerbangan domestik atau penerbangan internasional. Biasanya dalam satu bandara itu ada yang tergabung, ada yang terpisah. Nah, kalau untuk yang tergabung biasanya itu dikelompokkan berdasarkan ukuran dari pesawat, dan volume lalu lintas di bandara itu sendiri juga dikelompokkan agar tidak terjadinya timpang tindih karena ukuran dimensi pesawat itu yang sangat besar. Jadi perlu penanganan khusus untuk lalu lintas pesawat itu di bandara. Keempat, itu mempertimbangkan performa pesawat, karena untuk sebuah pesawat yang besar itu untuk parkir dia selalu dipandu untuk keluar dan masuk. Nah, pertimbangan untuk mendesain terminal bandaranya ini juga mempertimbangkan performa pesawat tersebut. Jangan nanti bangunan terminal ini bisa bergetar atau tingkat kebisingannya tinggi akibat dari performa dari mesin pesawatnya itu sendiri gitu. Sama halnya dengan yang nomor 5, ini harus memperhatikan atau mempertimbangkan lingkungan dari sisi kebisingan, karena suara pesawat itu dalam kondisi idle itu sangat
kuat sekali gitu. Yang keenam, untuk runway itu harus ditempatkan dengan orientasi searah dengan arah angin. Nah, ibarat kata kalau bandara berada di pinggir pantai itu biasanya dia searah dengan arah angin agar posisi untuk take off dan landing itu tidak banyak terpengaruh dari pergerakan angin. Dan yang terakhir, untuk area landing dan take off harus bebas dari halangan dan sebaliknya, tidak mengarah langsung ke arah atau ke daerah penduduk. Nah, kebanyakan bandara yang ada di kita, yang di Indonesia, kalau yang udah berada dekat dengan kawasan pemukiman itu biasanya dipindah ke lokasi yang jauh dari pemukiman. Nah, tujuannya itu tadi, karena yang namanya bandara aktivitasnya sangat banyak dan dia juga memiliki polusi dari sisi suara. Nah, untuk sebuah bandara itu dia juga membutuhkan ruang terbuka, baik dari daerah yang topografinya berbukit ataupun daerah yang kawasan bisnis seperti banyak bangunan tinggi. Nah, itu yang perlu dihindari dari keberadaan sebuah bandara. Nah, ini sebetulnya bisa dilihat di buku-buku ataupun di Google model dari penerapan kombinasi dari konfigurasi bandara ini atau gedung terminalnya ini. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi runway. Nah, kalau di terminalnya ada banyak model, begitu juga dengan runway-nya. Nah, runway itu yang paling sederhana itu dikenal dengan istilah single runway atau dengan trek lurus seperti ini. Ada juga yang paralel. Yang paralel itu artinya dia sejejer, bisa berbentuk V seperti ini, atau yang sama-sama kiri dan kanan sejajar. Ada juga yang berbentuk intersecting runway atau ada perpotongan di sini, dan ada juga non intersection runway, dia bertemunya di bagian ujung. Nah, ini kondisi di mana model-model bandara untuk runway-nya yang ada saat ini. Nah, biasanya kombinasi dari 4 itu akan menghasilkan model-model lain. Contoh, ada parallel plus crosswind runway yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada juga yang 4 paralel. Nah, ini untuk model bandara yang ukuran besar. Dan ada juga open fare runway. Ini biasanya bandara yang bersamaan dengan bandara umum dengan bandara militer, atau runway untuk fasilitas umum. Dan ini untuk militer itu biasanya dibikin seperti ini. Karena untuk penerbangan umum kan dia lebih rapat jadwalnya ketimbang yang militer. Begitu juga yang militer juga harus standby di lokasi yang sudah ditetapkan oleh pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan. Nah, ada juga kombinasi yang seperti ini, ada 2 buah runway yang sejajar, terus di sebelah kiri atau kanannya nanti ada crosswind runway, dia tidak menyatu tapi dia berada di satu tempat yang sama. Nah, ini konfigurasi runway yang bermula dari 4 model atau 4 basic. Nah, nanti ada kombinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari wilayah tersebut untuk mendesain sebuah bandar udaranya, terutama untuk runway. Nah, sekarang kita masuk ke aerodrome reference code atau pengkodengan pada sebuah pesawat untuk area bandara. Nah, kalau kita lihat untuk air reference code ini adalah suatu sistem kode yang digunakan terkait dengan kriteria untuk desain dari sebuah bandara. Nah, ini kriteria desain dan karakteristik fisik pesawat dalam pengoperasian bandar udara. Nah, jadi bandar udara itu didesain berdasarkan kebutuhan pesawat yang akan difungsikan di sana nanti. Nah, jadi ini dikenal dengan istilah reference code. Nah, semuanya kembali lagi kepada dimensi dan performa dari pesawat yang digunakan. Nah, untuk lebih lengkap penjelasan mengenai
dimensi dan aturan segala macam yang berhubungan dengan penerbangan itu bisa nanti dibaca di buku referensi lapangan terbang. Tapi kalau untuk yang karakteristik dimensi dan performa pesawat itu ada di halaman 55 dan 58. Nah, sekarang kita kembali ke reference kode ini. Untuk kode number itu perhitungannya adalah panjang dari runway dan berdasarkan aturan dari ARFL ini. Yang kedua yaitu kode letter, itu perhitungan sesuai dengan wingspan atau lebar dari sayap pesawat dan outer main gear well span atau dari jarak dari roda pesawatnya. Nah, ini ada kode elemen 1 baik dari panjang runway, dan yang kode elemen 2 nya baik dari lebar bentang sayap. Nah, sampai dengan panjang pesawatnya itu sendiri, panjang atau diameter dari badan pesawatnya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat untuk ukuran dari runway ini dikelompokkan mulai dari bandara yang kecil atau yang panjangnya kurang dari 800 meter. Kalau biasanya kalau kurang dari 800 meter itu kategorinya pesawat capung atau pesawat Cessna. Nah, kalau yang pesawat pengumpan biasanya itu ukurannya 8 sampai dengan 1200, masih pesawat kecil juga di sini. Biasanya masih menggunakan engine baling-baling. Kalau yang untuk 1200 sampai dengan 1800 itu sudah menggunakan mesin jet, turbojet. Dan yang untuk kategori pesawat domestik dan pengumpul itu itu besar dari 1800. Bahkan di Indonesia untuk domestik aja sudah ada yang landasan pacunya atau runway-nya panjangnya 4500 meter. Nah, ini dikategorikan berdasarkan untuk yang kecil itu A, yang 800 sampai 1200 itu kategorinya B. Begitu juga yang untuk ukuran besar dari 1800 itu D. Sedangkan E dan F itu dalam kondisi spesifik tertentu. Nah, nanti ini dibahas lebih detail. Sedangkan untuk panjang bentang dari sayap pesawat itu sendiri yang bisa dilayani, untuk kategori A itu kecil dari 15 meter untuk bentang sayapnya. Sedangkan B itu 15 sampai dengan 24 meter. Terus sampai dengan yang kodenya D itu bentang lebar sayapnya 36 sampai dengan 52 meter. Nah, dari bentang badan pesawat ini, bentang sayap badan pesawat ini bisa dilihat juga ukuran dari badan pesawatnya. Nah, kalau yang untuk bentang sayapnya 36 sampai 52 meter itu kurang lebih ukuran badannya 9 sampai dengan 14 meter. Nah, di sini ada contoh untuk pengkodean sebuah dari pesawat untuk di bandara yang dituju. Nah, di sini ada sebuah bandara akan dirancang untuk melayani sebuah pesawat Boeing 777-300 IR dengan spesifikasinya outmain gear wheel span-nya itu panjangnya 12,9 meter dengan bentang lebar sayap 64,8 meter dengan berat kotornya itu 351.000 kilo dengan target panjang runway-nya yaitu 3.120 meter. Nah, ini untuk suhu pada muka air laut dengan cuaca harian standar di angka 15 derajat Celcius. Ini daerahnya dingin sepertinya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan aerodrome preference kode untuk bandara tersebut. Nah, ini caranya sangat sederhana sekali. Kita tinggal mencocokkan. Pertama yang kita cocokkan adalah outer main gear-nya untuk well span yang 12,9 dengan wingspan 64,8 kita cocokkan di sini. Nah, ini untuk wingspan-nya dia berada di angka 52 hingga 65, berarti dia di tengah-tengah. Sedangkan untuk dari outer main gear-nya itu berada di 12,9, berarti antara 9 dengan 14. Ini sudah dikelompokkan satu, berarti kode letternya adalah E. Sedangkan untuk panjang dari runway-nya dia harusnya berada di sini. Atau dalam kondisi seperti ini
minimal dia harus memiliki panjang landasan pacunya itu minimal 1800 meter. Nah, di sini kategori untuk aerodromnya adalah 4E. Nah, kurang lebih untuk karakteristikkan sebuah bandara dari ukuran pesawat yang akan dilayani. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Nah, untuk pertemuan kita yang kedua di mata kuliah penerbangan, rekayasa lapangan terbang, saya kira cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti dan bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.